apa namanya bukan cuma karena kita berdua, tapi emang komposisinya tuh bentar. emang seru banget gitu. Dan udah lama banget, udah terakhir main yang banyak tuh di serial sama Bapak, dan sekarang dapat kesempatan lagi dengan karakter yang berbeda. Buat kita sih seru banget. Kan ini ada kayak kalau nonton yang sebelumnya itu kan ada kayak hantunya perempuannya itu bagaimana mendalami mungkin menjadi hantu tapi seperti nyata gitu itu. Kayaknya kalau di film ini aku lebih mendalami tentang perasaannya karakter perempuan ini namanya Sari kepada suaminya yang tentara ya. Jadi memang lebih ke situ sih, aku nggak mengarahkan ke arah yang sana. Tapi akan ada ceritanya hampir sama berarti. Satu kan? Iya, benang merahnya sama dengan film asli ya. Tapi yang bakal menarik di cerita ini kan ada horornya, ada lucunya juga. Seperti apa sih dari kalian? Karena ini versi Indonesia aja jadi excited banget gitu kan. Sebetulnya tadi seperti dibilang oleh Mas Alim, adaptasi dari Thailand ke Indonesia mungkin tidak sesulit ketika versi Korea ke Indonesia gitu. Beberapa masih sama gitu, dan budaya perang di Indonesia itu dulu utara-utara kita mengalami gitu kan, mengalami masa-masa perang, masa-masa apa namanya merebut kemerdekaan gitu, dan buat kami hal itu jadi dekat sih untuk kami. Apalagi ditambah komposisi pemainnya komedian gitu kayak Jegel, Rigen, Om Indro, Tora, Aming, PJ. Jadi filmnya tetap serius, tapi nuansa komedi dan horornya jadi membuat film ini jadi lebih seru gitu. Dan buat teman-teman yang belum nonton atau belum tahu film aslinya, nonton film ini juga cukup banyak surprise-nya pasti. Bang, apa sih mungkin Bang serunya ini project bareng istri di satu film mungkin Bang? Apa bikin nambah lo semakin pede gitu atau gimana? Seru sih, seneng, maksudnya seneng lah, maksudnya dapat kerjaan bareng gitu Dengan genre yang baru lagi. dengan genre yang baru lagi. Cukup sulit. Ya betul, buat gue ini sangat menjadi tantangan sih. Biasanya drama, sekarang komedi gitu kan. Komedi itu susah banget sih, dan dapat peran ini, apalagi ini sebuah remake dari film yang cukup sukses. Deg-degan juga. Tapi karena komposisinya pemainnya udah seru gitu, kita udah pernah kolaborasi sebelumnya, sutradaranya juga seru, kayaknya kita pede aja. Tapi kalau main film bareng berdua gini, dibawa juga nggak sih sampai ke rumah gitu? Di film atau ngebahas skripnya sampai ke rumah gitu? Atau relate dengan kehidupan sehari-hari? Enggak sih, enggak. Relate enggak deh. Kalau relate sih enggak, terus dibawa ke rumah tuh enggak Atau selalu gitu? Karena kan memang kita nggak bawa kerjaan ke rumah sih, walaupun dalam satu kerjaan yang sama, tapi kerjaan tuh nggak dibawa ke rumah. Paling ngobrol sedikit-sedikit ya. Iya, nggak terus-terusan ngebahas itu enggak. Ya santai aja sih, kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau dibahas ya dibahas, kalau enggak ya enggak. Jadi enggak jadi kayak terus-terusan kita fokusnya itu gitu enggak. Ketika di rumah ya. Karena manajemennya juga beda, saya sama Marsha, jadi memang nggak bisa menentukan semuanya dari satu sisi sih, karena punya kebijakan yang beda gitu di karirnya masing-masing. Tapi kalau misalnya ada masalah gitu di bawa nggak sampai lokasi? Enggak lah, enggak, apa namanya, tetap profesional dan jangan cuma sampai ke bawah ke lokasi, tapi jangan sampai ada masalah juga di rumah. Iya sih betul. Mungkin Kalau tapi ini berdua film berdua ini nambah pertama kali kekompakan saat atau ditawarkan program main besar film nggak sih? ini gimana? Reaksi pertama kali saat ditawarkan main film ini? Berdua. Siapa dulu yang ditawarkan mungkin atau barengan? Oh. Aku duluan ya? Oh iya, aku duluan. Seneng banget. Sebetulnya yang bikin seneng itu bukan cuma karena main bareng, tapi begitu baca skripnya seru banget dan apa namanya, siapa nih pemainnya gitu. Kita mau ini lagi, kolaborasiin lagi timnya American Slammer Seven, karena yang kemarin jadi orang di penjara sekarang justru jadi tentaranya nih, dibalik gitu, di switch, yang kemarin jadi orang yang terhukum sekarang yang menghukum gitu. Jadi ngobrol sama Rigen, Tora, Om Indro, semuanya pada semangat banget. Ya udah ayo kita bikin film ini jadi bagus, menarik, tapi tetap fun. Tapi jadi ke bawah nggak sih apa namanya, gaul sama orang-orang yang suka ngelawak gitu, jadi ke bawah juga nggak Ya sih? ke bawah, apa namanya, mereka tuh kalau dari reading tuh emang bisa lama banget dengerin mereka ngebanyol, dan setiap script tuh, setiap scene adegan tuh wah ini kita masukin tuh. Jadi udah kayak nonton sketsa aja, lihat mereka ngebahas skrip, ngebedah skrip gitu. Tapi sangat serius. Numbers-nya gimana? Ya,
Tadi nahan ketawa katanya paling sulit nih syuting apa? Takutnya nih belum mulai ya, tapi kayaknya kalau dari latihan sih gitu rasanya. Di latihan sih kita susah banget sih nahan, Iya, nahan untuk gak ketawa. Karena walaupun aku udah kenal lama lawakan itu juga, tapi begitu mereka masuk ke karakter tuh kan jadi aduh. Ada perubahan nggak sama dari Kak Marsha dan Kak Vino sendiri? Mungkin jadi receh juga. Ya mau nggak mau kadang-kadang kita lagi kayak gini sampai saya sama Marsha nanya lucu nggak lucu bang, dikasih tips sama mereka kayak gini aja, itu lucu tuh bener, menurut gue sih nggak lucu, itu lucu banget bang, ayo udah ikutin. Jadi kadang-kadang lucunya kan standar komedi itu kan kadang-kadang beda ya, jadi ya udah kita percaya aja sama timnya ya. Oh tapi dengan project bareng gini nambah kekompakan atau keromantisan sendiri nggak sih dalam rumah tangga ini? Enggak sih, memang udah romantis. Ngaku. Enggak sih, maksudnya yang paling penting sih seneng, karena enggak semua orang bisa punya kepercayaan seperti tim Falcon ini yang menggabungkan saya dan Marsha lagi gitu kan. Tapi buat kita kesempatan dan kepercayaan ini kita nggak pengen sia-siakan gitu. Walaupun dengan karakter yang berbeda-beda, walaupun dengan apa namanya genre film yang beda-beda, buat kita ini satu kesempatan buat kita nunjukin satu chemistry baru lagi yang orang nggak nemuin ketika di dunia nyata gitu. Tapi pernah bosan nggak Kak, kalau misalkan syuting kan bareng, terus di rumah juga bareng gitu? Enggak lah, nggak pernah bosen. Enggak, justru malah seneng karena mengatur waktunya jadi lebih gampang gitu. Misalnya saya syuting, justru nggak gampang ya. Sebetulnya karena nggak Iya. gampangnya adalah karena dua-duanya kerja. Dua-duanya terus kerja, anak di rumah kan. Jadi itu tuh ngatur itunya tuh. Tapi alhamdulillah ini kita di Jakarta dan sekitarnya aja, jadi Iya. nggak ada yang keluar kota. Tapi anak gimana? Protes nggak sih mungkin? Kerja mulu misalkan berdua mulu, jangan ambil project berdua dong Aku misalkan. nggak melulu kerja. Enggak sih, kita kebetulan juga enggak. Marsha enggak selalu ritme syutingnya enggak sepadat saya sih. Jadi dia lebih memang fokusnya ke di rumah tangga gitu, ngurus anak dan sebagainya. Jadi lebih memilih gitu. Kalau saya lebih kayak ini ada kerjaan bagus. Secara finansial juga oke. Jadi kita saling ngisi di situ sih. Tetap idealis tapi realistisnya juga tetap. Tapi kalau Pilih misalnya kerjaannya kayak gimana Kak? Tapi kalau misalnya ada adegan mesra ke orang lain tuh, mungkin dari kalian nanggepinnya seperti apa? Ada rasa cemburu nggak sih atau udah biasa aja? Kalau cemburu ya pasti ya ada. Iya, tapi segala sesuatu kayak gitu kita selalu bahas dari depannya. Jadi kayaknya sejauh ini sampai sekarang sudah semakin bisa menyikapi hal-hal itu dan kita juga tahu batasannya masing-masing. Jadi ya sama-sama Mungkin profesional. sekarang udah bukan yang dikasih ultimatum lagi kayak adegannya gini nggak boleh ini nggak boleh itu gitu misalnya gitu, tapi udah sama-sama ngerti aja, udah sama-sama paham sih. Tapi ada rules nggak sih sebelumnya mungkin? Rules Masa secara nggak ada itu rules dalam kehidupan ini? secara Masih rules ada. pasti ada, maksudnya bangun rumah tangga itu kan harus ada aturan-aturan gitu kan. Tapi aturan-aturan itu berkembang semakin kuat semakin lama kita merit ya, dewasa itu kan semakin Aturan apa sih mungkin bang paling dijaga atau yang paling dihindari bang kalau dari kalian berdua gitu? masalah waktu gitu, misalnya kayak durasi syutingnya. Kalau misalnya kita dua-duanya syuting terus ya anak kan juga bukan butuh duit doang ya, tapi butuh waktu gitu. Jadi kita benar-benar harus saling tahu diri. Misalnya ketika Marsha syuting, saya harus ngurangin karena biar anak kita tuh tetap menjadi anak kita gitu, bukan anak yang dititipin ke siapa-siapa gitu, menjadi PR sama. Dan begitu saya syuting, Marsha juga lebih tahu diri bahwa dia mengurangi jobnya untuk biar ada di rumah. Jadi kita tetap kompak. Sebenarnya syuting sama Kak Vino ada kesulitan nggak sih? Mungkin kalau interaksi romantis atau sedih atau apa yang susah? Ketawa mulus sih tapi Iya, jadinya. tapi Vino juga kan memang tipe aktor yang sangat bekerja keras ya dalam menghidupkan perannya gitu. Jadi selalu seru aja gitu. Kayak apa ya? Saya selalu bilang kayak ada tempat bermain baru gitu. Kalau merasa canggung gitu Kak, mungkin pernah? Enggak sih. Ya mudah-mudahan teman-teman suka dengan kolaborasi kita yang terbaru ini. Mudah-mudahan teman-teman suka karena ini ada sesuatu yang baru lagi yang mau kita tawarin buat film Indonesia. Terakhir ini karena banyak banget yang jadiin Kak Vino dan juga Kak Marsha jadi couple ideal goals. Oh iya? Itu gimana sih tanggapannya? Alhamdulillah, amin. Semoga yang baik-baiknya menular, yang buruk-buruknya jangan.
Tapi buat saya pribadi jangan pernah ngebandingin pasangan kita dengan pasangan orang lain sih, karena belum tentu idealisnya, realistisnya itu sama. Jadi tetap bangga dengan pasangan kalian masing-masing, tetap setia sama pasangan kalian masing-masing, karena itu yang terbaik yang dikasih Tuhan. Oke, Terima kasih.